Saya lahir pada tanggal 13 April 1923 di Trenggalek, Jawa Timur. Ketika itu Nusantara masih dalam masa penjajahan Hindia Belanda. Ayah saya bernama Raden Darmadi, yang dikenal sebagai Bupati Blitar saat awal kemerdekaan Indonesia. Dan ibuku bernama Raden Roro Rahayu, yang merupakan keturunan bangsawan. Sebenarnya nama kecilku adalah Priambodo. Sejak kecil saya terbiasa mendengar cerita kepahlawanan dari tokoh pewayangan dan sikap hidup ksatria dari kakek tiri saya. Kisah-kisah dari tokoh pewayangan itu sangat membekas pada jiwa dan kepribadian saya. Saya mulai mengenyam pendidikan pertama dengan bersekolah di LS, yang pada waktu itu setara dengan sekolah dasar. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Mulo, yang pada waktu itu setingkat SMP. Dan selanjutnya melanjutkan juga di Mosvia, yang merupakan sekolah untuk kaum bangsawan. Namun sebelum lulus, tentara Jepang kemudian menduduki Indonesia. Dan saya pun harus terpaksa ikut dalam latihan militer yang diadakan oleh Jepang. Dan pada tahun 1943, ketika Jepang mulai membentuk pasukan peta atau pembela tanah air, saya kemudian ikut juga masuk ke sana. Dengan latihan militer yang keras yang diikuti olehku, membuat diriku mendapat pangkat sebagai komandan peleton atau Sodanko, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sodanko Supriyadi. Oleh Jepang, saya kemudian ditugaskan di Blitar, Jawa Timur. Saya membawahi pasukan peleton 1 dan kompi 3 yang bertugas memberi bantuan senjata berat dan juga mengawasi para pekerja paksa Romus. Melihat penderitaan berat rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai romusa, membuatku kemudian nekat untuk merencanakan pemberontakan. Hal pertama yang saya lakukan untuk mengadakan pemberontakan ini adalah menghubungi kawan-kawanku sesama tentara peta untuk mengadakan pertemuan rahasia. Saya juga bahkan sempat memberitahukan tentang rencana ini kepada Insinyur Soekarno ketika dia datang ke Blitar. Namun Soekarno menolak mengikuti rencana saya. Meskipun Soekarno menolak, tapi saya sangat yakin bahwa pemberontakan ini akan berhasil. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan kawan-kawan saya yang berada di peta, akhirnya kami pun mulai meluncurkan pemberontakan pada tanggal 14 Februari 1944. Tembakan pertama dilakukan dengan menembakkan mortir ke Hotel Sakura, di mana tempat tersebut banyak terdapat perwira Jepang. Namun sangat disayangkan, ternyata Jepang sudah mengetahui rencana kami dan sudah mempersiapkan akan terjadinya pemberontakan yang kami lakukan. Hasilnya sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada perwira yang menjadi korban dalam pemberontakan kami. Hingga akhirnya pemberontakan kemudian berhasil dipadamkan oleh tentara Jepang. Sebanyak 78 perwira dari golongan kami atau kawan-kawan kami semuanya tertangkap dan diusut oleh polisi militer Jepang atau Kenpetai. Mereka kemudian diadili secara militer dan beberapa teman kami ada yang dijatuhi hukuman mati oleh Jepang seperti Muradi, Sunanto, Sudarmo, Suparyono, dan Halir Mangkudijaya. Dan kemudian teman-teman kami dieksekusi mati oleh pasukan Jepang di Pantai Ancol, Jakarta. Dan nasib saya sendiri, saya tidak tertangkap dan berhasil melarikan diri. Pada waktu itu saya melarikan diri ke Dukuh Panceran, Ngancar di daerah Kediri. Namun banyak yang meyakini bahwa saya mati dalam penyerangan Jepang. Dan memang hingga sekarang tidak ada yang mengetahui nasib dan keberadaanku, karena saya menghilang bagai ditelan bumi setelah pemberontakan terjadi. Selanjutnya setelah bangsaku merdeka, Presiden Soekarno kemudian mengangkatku sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tapi saya tak datang dalam pelantikan tersebut. Selain itu, Presiden Soekarno pun menunjukku sebagai Panglima Tentara Indonesia yang pertama. Namun saya tak datang juga, sehingga akhirnya saya diganti oleh Jenderal Sudirman. Serta baru pada masa pemerintahan Soeharto, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1975.
saya diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia.